sudah diikuti gitu. Itu namanya kalau anu kan jin, tapi kalau pada bacakan anu bukan setan kobra. Berarti ajian putar giling itu kita kerjasama dengan makhluk gaib berarti Mbak. Kita perintahkan makhluk gaib itu. Iya. Ada ilmunya berarti kan? Ada. Ilmu untuk memerintahkan jin itu tadi ya. Jin apa namanya? Setan kober. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di tengah gemerlapnya kota metropolitan, cinta yang bertepuk sebelah tangan seringkali mendorong seseorang untuk menempuh jalan yang tak biasa. Cinta ditolak, dukun bertindak. Begitulah kata orang-orang. Ilmu pelet yang kerap dianggap sebagai jalan pintas untuk meraih hati, ini menyimpan resiko yang tak terduga. Karena di balik setiap mantra dan janji manis, selalu ada harga yang harus dibayar dan konsekuensi yang tak bisa dihindari. Setiap pengguna ilmu pelet tentunya selalu akan terbuai dengan kemudahan dari apa yang mereka inginkan, tapi tanpa mereka sadari. Ilmu pelet itu dapat bekerja dengan sesuatu. Apa itu sesuatunya? Di video sebuah kisah misteri kali ini, sahabat-sahabat, saya membuat video ini agak berbeda. Karena di video sebuah kisah misteri kali ini, saya akan memadukan dua unsur menjadi satu demi dapat mencari titik terang dalam sebuah istilah. Istilah ilmu pelet yang konon katanya di tanah Jawa, ilmu pelet ini sangatlah ditakuti. Ilmu pelet yang berasal dari zaman dahulu kala, yang kekuatannya ini tidak bisa dianggap enteng. Namun, bagi setiap pengguna ajian ilmu pelet ini, ketika melepaskan ajian ilmu pelet ini dengan niat yang tidak baik, bersiaplah. Ilmu pelet ini akan menjadi bumerang dan menghancurkan hidup si pengguna ilmu pelet ini. Saya sudah lama sebenarnya ingin mencari tahu lebih dalam tentang ilmu pelet ini karena banyak sekali sahabat-sahabat misteri yang konsultasi dengan saya yang terkait hubungan asmara. Ini mereka seakan-akan merasakan dirinya itu terkena ajian santet, ajian pelet yang akan kita bahas ini, sahabat-sahabat. Tapi saya sendiri pun ketika dalam sesi konsultasi tidak merasakan ada energi yang begitu besar, ya, yang mempengaruhi sahabat misteri yang konsultasi dengan saya ini. Cuman kecemasan saja yang begitu besar. Tapi ketika kita jelaskan, dia tetap kekeh mengatakan, "Ndak, aku nih pasti kena ajian santet ini, kena ajian santet pelet ini." Jadi itu membuat saya penasaran, sebesar apa sih kekuatan dari ajian pelet ini. Dan akhirnya ada salah seorang sahabat itu mengirimkan cerita misteri tentang ajian pelet ini dengan detail sekali, sahabat-sahabat. Bahkan sampai prosesi-prosesi penuntutan, pengamalan, pemutusan ilmu, dan cara pengerjaannya itu diceritakan semua dengan rinci. Nah, di sini membuat saya enggak gampang percaya.
Ya, karena saya mendengar rumor kalau ilmu pelet ini begitu hebat, loh kok ini orang bisa rinci sekali. Apakah iya dia mengalami kejadian ini? Kisah ini sudah dikirimkan sahabat kita yang bernama Bambang. Itu kurang lebih sekitar 1 tahun lebih yang lalu, sahabat-sahabat. Sudah lama saya simpan. Jadi kenapa saya simpan? Nggak saya bawakan dari dulu-dulu. Karena saya ingin mencari pembanding untuk membuktikan benar enggak ya ritual-ritual yang dilakukan Bambang atau isi dari ilmu pelet ini tuh benar kayak gitu. Jadi saya harus mencari pembanding dan saya kepingin pembandingnya itu adalah orang-orang yang dekat dengan saya, orang yang bisa saya temui. Nah, jadi dari 1 tahun lebih itu saya minta bantuan dengan rekan-rekan, dengan saudara-saudara. Kalau ada info ya orang yang punya ilmu kebatinan, ilmu pelet, nama peletnya ini, ya tolong kasih tahu saya mau jumpa. Nah, akhirnya pencarian saya pun membuahkan hasil beberapa hari yang lalu. Saudara saya mengabarkan kalau ada orang yang memang dikenal memiliki ajian pelet. Sudah banyak yang minta bantuan dan berhasil. Di mana? Rumahnya di mana? Masih di wilayah Jambi, Kabupaten Muaro Jambi. Seorang laki-laki yang berusia 80 tahunan, kita sebut saja dengan nama Mbah. Beliau berasal dari tanah Jawa. Saya datang ke rumahnya, saya jumpa dan saya langsung to the point. Kedatangan saya ke sini ingin lebih mengenal atau pengen tahu lebih jauh tentang ilmu pelet ini. Awalnya si Mbah giling-giling kepala dia. Nggak mau dia. Nggak. Untuk apa? Mau cari ilmunya? Nggak. Saya bilang, bukan untuk nuntut ilmunya, Mbak. Saya cuman pengen tahu aja apakah yang diceritakan orang-orang, yang digambarkan orang-orang tentang ajian pelet santet ini itu memang betul-betul luar biasa. Saya cuman pengen tahu, ya, pengen mendengar apa itu pelet ini, apa itu pengerjaannya seperti apa, itu dari orang yang melakoni. Nah, pelan-pelan saya melakukan pendekatan, pelan-pelan akhirnya Simbah pun bercerita. Mengatakan apa-apa saja yang saya tanyakan, apa-apa saja yang menjadi keingintahuan saya tentang ajian pelet santet ini. Dan akhirnya terbongkarlah. Pelet santet yang begitu wah, ya, begitu termasyur lah, paten lah di tanah Jawa, itu dapat saya ungkap dan saya ketahui pola kerjanya, cara kerjanya seperti apa, dan inilah video eksklusif tentang pencarian, penelusuran, rahasia dibalik ajian pelet putar giling, warisan setan Kober. Mari sama-sama kita dengarkan dulu penuturan dari si Mbah tentang apa itu ajian pelet santet putar giling. Jalan itu kan sudah diikuti gitu. Itu namanya kalau anu kan jin, tapi kalau bacakan anu bukan setan Kober. Apa namanya? Setan Kober, setan Kober. Oh, setan Kober oh ya? Iyalah, setan Kober. Itulah. Mau nggak mau, harus mau. Ya kalau kita Jawa asli, gelem kang sira kongkon, ora gelem kang sira kongkon. Lebonono bukan pada si siapa. Mau nggak mau harus mau ya? Mau nggak mau harus mau. Asal dikasih makan, kasih ngomong ini adalah makanannya. Apa tadi? Itu makanan. Biar di mana tinggalnya, biar di Jawa, tahu sampai macam. Berarti ajian putar giling itu kita kerja sama dengan makhluk gaib, berarti baik kita perintahkan makhluk gaib itu. Iya, macam Maka dia pakai bajunya dari itu. Dia nyium aromanya dari itu. Dia bisa cepat tahu kan? ya itu tadi nyium Aroma baju. ibaratnya Bau harumnya kembang tadi, bunga tadi.
Kalau anu kan tupo, ya, cium tupo tadi. Kalau ini dari bunga kantil, benang, mawar, itu dia. Berarti kita perintahkan dengan ilmu itu tadi ya. Iya. Ada ilmunya tuh, Mbak ya? Ya. Ada ilmunya berarti kan? Ada. Ilmu untuk memerintahkan jin itu tadi ya. Jin apa namanya? Setan kober. Berarti kita kasih makan, kita perintahkan ya. Iya, kita suruh kemana, dia pasti pergi, berangkat. Berarti kalau kayak gitu bukan cuma untuk bikin putar giling itu setan kober tuh, bisa untuk yang lain berarti? Ya bisa, tapi jangan sampai nanti jahatin orang, jangan berdosa nanggung. Berarti kan intinya setan kober itu bukan cuma untuk pengasihan baik berarti kan? Bukan. Semuanya kalau kita Semuanya. perintahkan. Ini karena kan ngapo ndak balik. Dulu tempatnya di sini, ngapo di sana? Oke. Kok ndak balik ke sini? Dengan syarat pakaian tadi. Ya iya. Berarti istilah putar giling itu Istilah cuma. iya istilah cuma. Tapi yang kita putar giling terus nggak tahu berhentinya di mana. jadi ilmu yang ngerjain tadi tetap ilmu isi setan kober ini tadi ya. Iya. Nah itu. Siapa yang disebut ya cuman itulah. Jadi tujuh. Yang dituju itulah. Cuma itu. Itu ada syarat pengamalan itu Mbak kalau pakai kalau ngamalin ilmu untuk manggil setan kober itu. Nah, Ada syarat pengamalannya nggak? Karena perlu dimasak. Ya perlu puasa atau apa? oh iya iya. Perlu ya. Ya perlu. Itu Itu berapa hari tuh Mbak puasa? nah, yaitu ibaratnya mute sehari semalam. Nah, nanti itu wah anu juga tuh berat kalau dipikir itu. Pakai pati geni lah. 3 hari 3 malam. Pati geni ya. 7 hari 7 malam itu memang iya. Itulah lakonnya itu. Lakonnya ya. Berat. Berat ya. Ibaratnya bukan anunya. Beliannya itu mahal. Itu tadi bukan anu duit puasanya. Puasa kan. itu. Iya. Tirakatnya Oh, kan. tirakat. Itu yang dimaksud mahal. Berarti hitungannya ganjil-ganjil Mbak ya puasanya? Hah? Ganjil-ganjil puasanya. Oke. 1, 3, 5, 7 Oke. sampai 7. Sampai 7. Nah kalau wujudnya Mbak, Hah? setan kober itu pernah muncul lah sama kita yang pakai itu. Yang jalanilah yang tahu. Ya misal saya nih Hah? ngamalkan ilmu setan kober tuh. Nah, Ketemu nggak sama ya dia? ketemu Sosok kan. asli gitu. Ketemu nanti. Kayak mana wujud itu Mbak gambarannya? Yo, ibaratnya macam orang. Bukan sama orang. Macam orang. Bukan wujud yang menakutkan dah ya. Oh, enggak. Itu tadi. Jin setan itu ini kan wujud orang, bukan wujud anda. Itu yang macam-macam yang sudah ibaratnya berupa anuan itu kan sudah ibaratnya entah kena apa dia, yang ini kena apa, macam itu anunya itu, yang bentuk wah Tergantung keadaannya. enggak, wajah-wajah yang macam itu, wujud orang lah, nah, itu wujud orang. Itu dia tadi sedikit wawancara saya dengan Simbah. Jadi mohon maaf, itu cuma suaranya saja dapat saya tampilkan, saya dengarkan untuk sahabat-sahabat semua sebagai pembanding dari kisah yang akan saya ceritakan. Untuk kenyamanan dari Simbah, itu sengaja nggak saya tampilkan video pas saya nge-record, dan itu pun juga nge-recordnya diem-diem. Ya kalau sempat ketahuan pastilah Simbah nggak bakal mau nerusin ceritanya. Itu aja, dia cerita tuh sambil lihat kiri kanan, celingak-celinguk. Ya, berarti itu memang rahasia. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, kita spill sedikit. Itu masih panjang sebenarnya ya. Nggak saya tayangkan semua. Cuman sebagian saja untuk penegas atau penjelas, penguat tentang keilmuan pelet santet putar giling. Nah, jadi saya akan membawakan versi apa yang dialami, apa yang dilakoni oleh sahabat dari Bambang narasumber bagian kisah ini. Jadi inilah saya akan bawakan kisah yang dibagikan oleh sahabat kita Bambang. Berlatar waktu di tahun 2017. Kejadiannya itu di tahun 2017, tapi
Bambang mengenal sahabatnya yang bernama Gilang ini di tahun 2016 ketika Bambang ngekos di salah satu kosan yang ada di ibu kota, Jakarta. Jadi kosan yang ditempati Bambang ini banyak kamarnya sahabat-sahabat. Ada 2 kelas, yang standar dengan yang VIP. Jadi yang standar itu kamar kos, pakai kipas angin, kasur busa biasa, lemari plastik, dan kamar mandinya di luar sama-sama. Tapi kalau yang VIP itu pakai AC, pakai spring bed, kamar mandi di dalam, ya beda lah. Nah, setahun sudah Bambang ngekos di sana. Ya, Bambang ini kuliah di salah satu universitas yang cukup besar, ternama, elit, dan mentereng lah di ibu kota Jakarta. Nah, setahun dia sudah ngekos di sana. Jadi beberapa hari belakangan ini si Bambang ini memperhatikan nih ada anak baru kayaknya. Ini anak kok pendiam sekali. Jadi di kosan itu tidak semuanya mahasiswa ya, ada juga pegawai kantoran yang ngekos di sana. Nih Bambang ngeliatin anak baru ini bertanya-tanya, nih anak kuliah atau kerja? Kalau kuliah nggak kelihatan ngampusnya. Kalau kerja, aku perhatikan di kamar kos terus. Udah 3 hari nih dia mendep aja di kamar kos. Di hari keempat, Bambang pun memberanikan diri untuk SKSD, sok kenal sok dekat, langsung ngajak kenalan. Bambang menilai kalau anak ini kayaknya memang pendiam tapi orangnya asik deh kalau diajak berteman. Bambang pun kenalan dan anak baru kosan itu pun menyebutkan namanya Gilang. Berasal dari Banyuwangi. Oh, kamu dari Banyuwangi? Ngekos di sini kuliah atau kerja? Baru mau kuliah. Oh, baru mau daftar. Kampus mana? Kampusku ya? Itu ya, dekat sini ya, Bambang bilang. Nggak, kampusnya lumayan jauh, tapi nggak terlalu jauh juga. Bisalah jalan kaki yang di sana. Oh, kampus itu? Kenapa nggak kuliah di kampusku saja? Bagus. Teman-temannya asik loh, banyak cewek-cewek cantik. Bambang bilang kayak gitu. Ya Gilang cuma tersenyum dan jujur mengatakan dengan polosnya, enggak lah, buat bayar kosan ini aja orang tuaku udah pusing 7 keliling. Apalagi kalau kuliah di tempat kamu, tentunya mahal, enggak sanggup. Aku udah dikuliahin aja, aku udah syukur. Gilang bilang, oh bukan gitu maksudnya, Bambang bilang. Ya maaf lah, sorry. Jadi kamu kalau ada apa-apa, jangan sungkan, kamarku di sana. Bambang nunjuk kamarnya. Nah, mulai dari hari itulah mereka ini berteman dan di awal-awal Gilang daftar kuliah. Ini Bambang yang nganterin sana sini, bantuin lah sampai di mana Gilang pun masuk, diterima di kampus itu dan mulai menjalani perkuliahan. Nah, keseharian mereka ini ya main bareng-bareng lah, walaupun beda kampus tapi sering nongkrong bareng. Nah, disitulah ya si Bambang ketika ngajak si Gilang ini nongkrong kemana-mana, jemput Gilang di kampusnya, Bambang pakai mobil dia. Nah, itu Bambang ini selalu mengajak pacarnya. Pacarnya Bambang kuliah di satu universitas yang sama si Bambang. Nah, pacarnya si Bambang ini kalau kemana-mana selalu bawa bestinya, perempuan cantik yang bernama Utari. Utari ini anaknya ramah, gampang bergaul. Dengan teman yang baru ya, baru kenal itu langsung cepat akrab. Contohnya ketika berkenalan dengan Gilang. Bambang mengatakan Gilang anaknya ganteng. Tinggi, putih, bersih, tidak terlalu gemuk, tidak begitu kurus juga. Ya badannya bagus lah. Ketika Utari dikenalkan dengan Gilang. Gilang yang sudah hampir setahun juga nih berteman dengan si Bambang. Bambang memperhatikan tidak pernah mata Gilang ini berbinar-binar ketika melihat perempuan yang dikenalkan Bambang. Banyak perempuan yang sudah dikenalkan Bambang sama Gilang, tapi tatapan Gilang ini berbeda sekali ketika menatap Utari. Bayangkan, salaman aja itu lupa narik si Gilang ini. Untungnya si Utari ini anaknya humoris ya, jadi ya dicandain sama Utari, merah lah muka si Gilang. Nah, berjalannya waktu, Bambang memperhatikan sepertinya ada benih-benih cinta di hati si Gilang ya kepada Utari. Bambang mengatakan seperti ini, menasehati si Gilang ya. Lang,
Aku cuma mau bilang sama kamu, Utari itu ibarat merpati, jinak-jinak merpati. Kadang-kadang mau dia dekat, ketika kita mau dekat, dia terbang. Jadi, kamu jangan masukin hati. Masih banyak yang lain. Si Gilang paham dengan apa yang disampaikan Bambang. Gilang mengatakan, enggak kayak gitu juga. Mungkin dari 100, ya cuma 1 yang kupilih. Ya enggak tahu kenapa, hati ini tertekuk atau hati ini seraknya ketika melihat Utari. Aduh, Bambang nyeluh dia. Lang, nanti aku loh yang kamu salahin, karena aku yang ngenalin kamu sama Utari. Maksud hatiku ngenalin kamu sama Utari, itu ya biar kita enak aja jalannya. Karena pacarku ini kan selalu bawa Utari kemana-mana. Ya enggak salah kamu. Rezeki pertemuan maut jodoh sudah ditentukan Gusti Allah. Ya udah terserah kamu deh. Yang penting kamu jangan terlalu baper nanti, jangan terlalu bawa perasaan. Utari dengan setiap laki-laki sikapnya sama. Manja, seakan-akan itu pacarnya semua. Sudah diingatkan sama si Bambang. Tapi Gilang, kedekatan Gilang dengan Utari ternyata itu adalah first love, cinta pertama. Nepuk jidat si Bambang. Apa yang diminta sama Utari bisa ndak bisa diusahakan dikasih sama si Gilang. Sampai-sampai sahabat-sahabat, duit semesteran Gilang habis, ndak terbayarkan, habis untuk buat senang si Utari. Dan ketika ada satu momen, Gilang ini diajak Utari, diajak Bambang, diajak pacarnya Bambang main-main ke kampus tempat mereka kuliah. Kampus yang berbeda dari kampusnya si Gilang. Ya, kalau dilihat dari penampilan nggak jauh beda lah mereka ya. Sama-sama stylish. Si Gilang juga walaupun dari daerah tapi penampilannya oke, Bambang bilang. Nah, di situ tingkat kebaperan dari si Gilang ini udah memuncak. Karena teman-teman sekampus, teman-teman seangkatan si Utari, yang cowok-cowok itu kalau ketemu Utari ya, cupika-cupiki, rangkul sana, peluk dari belakang, itu sudah biasa. Dan mereka menganggap, ya itu pergaulan. Nah, Gilang melihat itu, baper dia. Nah, cinta pertamanya digituin, entah apa yang di pikiran si Gilang. Orang lagi rame nih, di lapangan basket. Tiba-tiba Utari itu ditarik, berdiri dia di hadapan Utari, Gilang menyatakan cinta. Tahu enggak? Semua orang yang ada di sana itu melongo. Hah? Dan berbisik, itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Bambang yang sahabat atau teman baik dari Gilang itu enggak berani dia membela. Aduh, kok kayak gini anak ini? Sampai 2 kali loh. Gilang ini menyatakan cinta pada Utari. Tar, aku serius loh ini. Dari pertama ketemu, aku udah jatuh hati sama kamu dan kamulah wanita pertama yang membuat aku seperti ini. Aku mau kamu jadi pacar aku. 2 kali diucap itu sama si Gilang. Di ucapan yang kedua, jawaban Utari ini membuat Gilang seakan-akan mati rasa. Utari tertawa, terbahak-bahak, terpingkal-pingkal, sampai jongkok-jongkok. Memang pada saat itu ucapan yang keluar dari lisan Utari, ya boleh dikatakan berlebihan, sangat berlebihan. Sampai-sampai membawa asal daerah dan keluarga. Utari ketawa dan selesai ketawa, dia berdiri, memegang tangan Gilang dengan mengatakan, jadi pacar? Ndak lah. Tanganmu aja kasar kayak gini. Pasti di kampung kamu jadi buruh ya. Masa iya aku pacaran sama buruh atau anak buruh? Jelas Utari mengatakan hal itu dan Gilang tidak menjawab apa-apa.
Teman-teman Utari yang laki-laki itu pada tertawa. Hahaha. Ada yang bilang anak kampung, ada yang bilang nggak tahu diri, segala macam. Bambang kabur. Dan Gilang pun pergi dari tempat itu. Nah, ketemunya lagi Bambang sama si Gilang, itu di kos. Di dalam kamar, Gilang itu nangis. Bambang pun sedih dan Bambang mencoba untuk menenangkan Gilang. Ya Gilang mengatakan, "Ndak salah kamu, aku yang salah ndak dengerin apa yang sudah kamu peringati. Sabar, kamu sabar. Berapa duit semestermu yang kepake? Nanti aku bantu, aku carikan nanti." Ndak usah lah, aku mau pulang. Gilang bilang kayak gitu. Ndak usah pulang lah. Ya sekiranya aku mampu, aku tutupin semua nanti. Berapa? Berapa yang kepake? Semua, Gilang bilang. Hah? Semuanya kamu habisin? Ya. Untuk Utari. Jadi, mirislah hati si Bambang, dan Bambang nanya, "Kamu mau pulang tuh ngapain? Nanti orang tuamu nanya kamu alasanmu apa?" Ya gampang lah, aku bilang aja ngontrak nanti. Cuti dulu. Karena ada halangan atau apa. Bisa lah nanti aku beralasan sembari di kampung nanti aku nyari kerja. Nyari kesibukan, ya biar bisa lupa dengan kejadian ini. Daripada kayak gitu, mending kamu ikut aku aja lah. Kita cari kesibukan di sini, kerja di sini, semesteran kamu bisa kebayar, dan kamu tetap lanjut kuliah. Aku lanjut kuliah aku. Aku akan teruskan kuliah. Karena itu cita-cita bapak ibuku, aku cuma pulang sebentar. 1 semester saja. Ya udahlah kalau kayak gitu, kata si Bambang. Kapan kamu mau pulang? Naik apa kamu pulang ke Banyuwangi? Naik bis, kapan? Di mana? Aku antar. Sekalian. Alamatmu di Banyuwangi itu di mana? Mana tahu kan aku pengen liburan ke sana. Aku bisa ke sana main-main. Disitulah Gilang ngasih alamat rumahku di sini, kampung ini, cari aja. Orang tuaku namanya ini, pasti tahulah orang-orang yang ada di sana. Pada hari itu, Gilang diantarkan sama Bambang naik bus dengan tujuan Banyuwangi. Tak ada yang dipikirkan Bambang yang aneh-aneh itu, tidak ada. Bambang cuma berpikir ya dia balik cuma untuk menenangkan diri. Jadi waktu pun berjalan seperti biasa. Cuman Bambang merasa kosong karena tidak ada Gilang, nggak ada teman dekat, teman main. Nah, kurang lebih sekitar 4 bulan, masuk bulan kelima. Utari yang tadinya baik-baik saja, Utari yang selalu ceria setiap harinya, 5 bulan setelah Gilang pulang ke Banyuwangi, di satu pagi Bambang melihat Utari itu kelopak matanya tuh hitam sekali. Kayak entah beberapa malam dia nggak tidur, dan ditanya Bambang, "Lu ngapain begadang sampai mata jadi mata panda kayak gitu? Ngapain lu? Clubbing ya? Dugem ya? Masa iya berhari-hari bermalam-malam nggak tidur?" Utari nggak menjawab, dia cuman memberikan jawaban dengan ekspresi muka marah, gitu ya, muka jutek, dan dia pergi ninggalin Bambang. Mulai dari hari itu, tingkah laku Utari ini berubah. Ngelamun, kadang-kadang nangis, sambil jalan tuh nangis sendiri. Dia celingak-celinguk seperti mencari sesuatu yang tidak ada. Dan puncaknya, di tengah hari, Utari ini entah dari mana dia berlari ke tengah lapangan basket. Dia berteriak, "Gilang! Gilang! Kamu di mana? Gilang! Gilang!" Utari bertingkah layaknya seperti orang gila. Di situ Bambang menaruh kecurigaan. Apa yang dilakukan anak ini di Banyuwangi? Mulai Bambang ingat, Banyuwangi, wah kacau. Bambang nyuruh pacarnya si Bambang, ini ngubungin orang tua dari Utari. Hubungin orang tuanya, antar pulang aja nih si Utari. Kita antar pulang yuk. Buat ngantar pulang aja, itu perlu beberapa laki-laki yang bertubuh tegap untuk merangkul Utari. Dia berontak, dia nggak mau dia masuk mobil, dia mau Gilang, dia nyari Gilang. Gilang mana? Gilang mana? Selalu Gilang aja yang disebut. Nah, diantarlah si Utari ini pulang. Heboh satu kampus. Jadi udah
udah jadi ini ya, trending topik lah bahasanya kalau sekarang. Kalau Utari ini diguna-guna sama si Gilang, disantet nih, dipelet nih sama si Gilang, karena saksi mata ketika Utari mempermalukan si Gilang ini banyak sekali. 5 bulan berselang, selesai, rata jadi tanah Utari. Kesombongannya, keangkuhannya itu tidak terlihat lagi. Gilang yang ada di ucapan dan di pikirannya. Bambang melihat situasi ini, dia kipu. Waduh, paten berarti anak ini pasti nih dia minta ajian nih, atau minta kerjain nih sama keluarganya di Banyuwangi, kan terkenal. Nah, semuanya berkaitan dan Bambang akhirnya memutuskan untuk mencari Gilang. Ini udah setengah tahun nih si Gilang ini hilang. Jadi dengan alamat yang diberikan, Bambang pun tiba di Banyuwangi. Menelusuri alamat yang dikasih sama Gilang ini tidak susah. Betul, sebut aja nama orang tuaku. Pastilah kamu diantarkan ke rumah. Tapi sayangnya ketika diantarkan ke rumah, ketemu sama ibunya Gilang, Gilang tidak ada di rumah. Ibunya bilang, Gilang tidak tinggal di sini. Gilang menempati rumah almarhum kakeknya. Loh, tidak di sini? Oh, kalau gitu boleh ndak antarkan aku ke sana? Waduh, kalau itu nanti dulu. Gini aja lah, masuk dulu, istirahat dulu. Kalau memang hajatnya ke sini bertamu, silaturahmi, kangen sama anak saya Gilang, tunggu di sini nanti biar saya yang nyusulin ke sana. Saya bilang kalau kamu datang ke sini mau ketemu Gilang. Oh iya dah, makasih Bu, makasih. Ibunya si Gilang pergi nyusulin si Gilang. Nggak boleh si Bambang ini ikut. Entah apalah yang disembunyikan keluarga tersebut. Jadi nggak lama adalah sekitar setengah jam muncullah si Gilang ini. Tubuhnya kurus sekali. Ya, nggak kayak dulu. Ya. Wajahnya pun kuning pucat gitu. Kucel lah pokoknya. Tatapannya dingin sekali melihat Bambang. Sedangkan si Bambang ini meluk lah, wah apa kabar? Wah kamu katanya sebentar, nggak tahu selama ini. Duduklah mereka, Gilang bertanya, ada apa? Ada keperluan apa kamu sampai ke sini? Pura-pura nanya lagi. Dahlah, kita tuh berteman baik. Sebelum kamu berangkat, kan kamu yang bilang, apa yang terjadi itu tidak ada kaitannya sama aku. Kok sekarang kamu kayak musuhin aku? Janganlah. Aku kesini mau minta tolong sekaligus ada informasi. Informasi apa? Nantilah informasi itu belakangan. Aku minta tolong sama kamu. Tolongin aku ya. Apa? Apa hajatmu menemui aku? Ajarinlah aku ajian-ajian pelet. Apalah, pokoknya bisa mikat perempuan. Nggak nyangka aku. Hebat kamu. Hebat. Bukan cuman aku aja yang ngakuin kamu hebat. Semua orang yang melihat keadaan Utari sekarang, yang kenal sama kamu, itu giling-giling kepala. Dan mereka tidak nyalain kamu loh. Tidak. Mereka semua mengatakan kalau itulah balasan Utari yang telah mempermalukan Gilang. Mendengar itu Gilang ini sama sekali tidak bergeming. Ya, padahal si Bambang ini udah menceritakan situasi yang sebenarnya. Informasi yang ingin disampaikan si Bambang sama Gilang, informasi penting tadi yaitu tadi. Kondisi Utari sekarang dirawat di rumah sakit jiwa. Dia selalu berteriak, Gilang, 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 Gilang. Ajian apa yang kamu pakai bro? Ayolah, aku juga mau. Aku juga mau nuntut. Ajarin aku. Nah, Gilang berdiri dari tempat duduknya, menghadap membelakangi si Bambang dan dia mengatakan, kalau tujuan kamu datang ke sini untuk itu, aku sarankan kamu pulang, bukan aku mengusir.
Tapi lebih baik kamu pulang daripada kamu menyesal. Menyesal apanya? Kalau punya ilmu kayak kamu, kita di Jakarta, aduh, aku nggak kebayang artis-artis bisa kita bawa. Gilang tertawa dan mengatakan, aku juga mikir dulu seperti itu. Tapi berat untuk bisa merealisasikan apa yang tadi kau bayangkan. Jangankan 2, 3, 1 aja, itu sudah membuatku hampir setengah mati. Maksud kamu apa? Sudahlah, pulanglah. Kalau niatmu mau cari ilmu, mendingan kamu pulang. Nggak bakal sanggup kamu menjalankan apa yang kujalani. Berarti benar ya, kamu yang bikin Utari. Ya, aku membalaskan sakit hatiku dengan cara yang kusuka, dengan cara yang ku mau. Obrolan pada sore hari itu terputus sampai di situ. Jujur nih ya, Bambang, dia kagum dengan Gilang, tapi dia mulai kayak jaga jarak. Karena dia tahu anak ini sudah dipengaruhi oleh ilmu dan kita nggak tahu otaknya seliar apa. Kayak gitu. Mulai jaga jarak, malam mereka duduk bareng lagi ngobrol dan Gilang pun membawa Bambang untuk ke rumah almarhum kakeknya. Nah, di sanalah si Bambang melihat apa-apa saja yang dibuat sama Gilang untuk membuat Utari gila. Rumah itu udah kosong lama. Lampunya cuma pakai lentera. Di dalam itu penuh dengan kembang. Tempat bakaran menyan itu aja ya setiap sudut ada. Asapnya ngebun terus. Pengap. Asap menyan semua. Di tengah-tengah rumah. Itu tergantung 1 hanger dan 1 baju. Dilihat jelas sama si Bambang. Itu sweater ternyata, bukan baju. Di bawah sweater yang tergantung, itu ada baskom. Di dalam baskom itu penuh dengan kembang. Tapi kembangnya cuma 3 jenis. Mawar merah, kantil, kenanga. Tahu sendiri kan sahabat-sahabat, kenanga itu aromanya kayak mana. Nah, itulah di bawah itu sebaskom penuh, airnya sedikit, kembangnya banyak. Terlihat ada tetesan air dari sweater itu, ternyata sweater itu basah. Nah, Gilang menyuruh si Bambang untuk duduk aja, perhatikan. Aku lagi ada kerjaan sebentar. Duduk dulu ya, aku mau kerja. Entah apalah yang dibaca sama si Gilang ya, nggak kedengeran, tapi komat kamit, segenggam menyan itu ditaruh di bara api, asapnya ngebul, dan dari balik asap yang ngebul itu terlihat ada sesosok perwujudan yang dia tuh wujudnya kayak manusia, tapi menakutkan. Sorot matanya itu tajam sekali dan Gilang berkomunikasi dengan sosok tersebut. Pergilah, buatkan lagi. Putar lagi sampai tidak tahu di mana titik hentinya. Sosok itu kayak hilang dan asap menyan yang ngebul tadi itu seketika hilang. Nah, Gilang berbalik ke arah Bambang. Bambang ini takut dia. Nggak usah takut. Aku manusia kok. Apa yang kamu takut? Katanya kamu mau tahu. Ya inilah. Nah, mulai di situ Gilang pun menceritakan. Kenapa kok dia bisa sampai di titik ini? Oke, sampai di sini sahabat-sahabat. Ya, apa yang dijelaskan sama si Mbah Dukun yang saya temui, yang juga punya ilmu putar gili, itu sudah mendekati kesamaan, ritualnya sama, dan sosok yang dilihat sama Bambang itulah perwujudan setan kober. Setan kober itulah yang menjalankan perintah dari si Gilang yang membuat wanita yang bernama Utari itu otaknya tuh muter-muter. Yang tadinya menghina itu sekarang memuja.
Yang tadinya ndak rindu sekarang jadi rindu. Diputar terus sampai batas waktu yang ndak dapat ditentukan gitu. Semau-maunya Gilang. Selagi Gilang masih mau membuat dia gila, ya gila. Selagi setan gober itu dipanggil, diperintahkan sama Gilang, pergi dia, gilalah si Utari itu. Nah, sesuai dengan apa yang dijelaskan sama si Mbah, bahwa ajian putar giling itu bukan ilmu, tapi istilah. Ilmunya adalah ajian setan kober. Setan kober ini yang kita pelihara, setan kober ini yang kita dekatin dulu, baru kita bisa menjalankan ajian putar giling. Dan menurut penjelasan dari si Mbah, bukan cuma pelet saja yang bisa dilepas dengan si setan kober ini, tapi apapun yang kita perintahkan. Nyekek orang, kata si Mbah. Nyekek, kata si Mbah. Bisa, tergantung kita mau bawa kemana. Nah, si Mbah udah mendisklaimer dulu, kalau yang jahat-jahat saya nggak mau. Saya pilih-pilih juga. Ya wallahualam lah ya. Semoga aja itu yang benar-benar dilakukan si Mbah. Karena si Mbah kemarin waktu ketemu, ya kita buktikan, kita tes dan ritualnya sama dengan apa yang diceritain ini. Oke, kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya lagi. Gilang menceritakan, awalnya dia tidak terpikir bakal buat kayak gini tuh tidak sama sekali terpikir. Jadi sekitar 1 mingguan di rumah. Ibu bapaknya nanya, kamu nggak balik lagi ke Jakarta, nggak kuliah? Ya aku jelasin lah kalau cuti dulu. Karena ada hal lah yang buat dia harus balik dulu. Apa? Jadi awalnya dia tidak cerita. Awalnya ditutupin alasan A, B, C, tapi ya namanya sakit hati, disakiti oleh cinta pertama. Air mata tak terbendung, ceritalah si Gilang ini. Mendengar itu, ibu dari si Gilang ini mengatakan, andai saja almarhum kakekmu masih hidup, ibu jamin perempuan sombong anak kota itu akan datang jalan kaki dari tempat dia tinggal, datang ke tempat kita untuk mencari kamu. Aku garansi, kata ibunya Gilang. Nah, di situ Gilang ini kaget. Karena Gilang ini tidak terlalu tahu profil dari sebelah keluarga ibu. Kalau keluarga bapak, dia tahu semua. Memang dekat. Sama keluarga ibu memang kurang dekat. Orang-orangnya itu tidak tahu. Pada misa-misa, pada mencar-mencar, tidak pernah mau kumpul kayak itu. Dan diceritakan sama ibunya si Gilang, kalau almarhum kakekmu semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seseorang yang memiliki ilmu pelet tingkatan tinggi yang ada di wilayah ini. Dan ilmu pelet itu didapatnya langsung dari kekuatan gaib yang ada di Alas Purwo. Entah berapa tahun dia bertapa untuk mendapatkan ilmu ini. Dan sebelum dia meninggal, ajian-ajian saktinya itu tidak ada yang mewarisi. Jadi, andaikan saja kakekmu masih hidup, kamu pasti akan dapat membalaskan sakit hatimu. Tapi kalau kamu cari dengan orang-orang yang ada di sini, ya itu mendingan tidak usah lah. Mendingan kamu ikhlaskan saja. Karena itu bakal membuatmu sakit hatinya itu nambah-nambah. Kayak gitu. Karena tidak ada yang kuat lagi sekarang. Tidak sekuat apa yang dimiliki, ilmu yang dimiliki kakekmu dulu. Nah, jadi Gilang ini bertanya terus bertanya sama ibunya. Masa ibu tidak punya amalannya? Masa ibu tidak bisa bantu? Siapalah bu, siapa? Ibunya ingat, kalau tidak salah, kakekmu dulu pernah bilang, dia tuh kemana-mana dibawa adik kandungnya. Kakekmu yang bungsu, kek bungsu lah kita sebut ya, kakek bungsu ini. Nah dialah kemungkinan besar yang bisa membantu kamu carilah. Dia itu tinggalnya berpindah-pindah. Terakhir ibu dapat kabar, dia tinggal di perbatasan Alas Purwo, paling ujung dari Pulau Banyuwangi. Kau carilah ke sana. Kalau rezeki kau ketemu, kalau enggak ya balik lagi. Jangan sampai enggak balik, kata ibunya. Karena kakek bungsu ini memang orangnya agak aneh. Dia tertutup sekali dengan masyarakat, memang gila ilmu. Nah, dengan modal nekat, berbekalkan tekad, Gilang pun mencari di mana kakek bungsu ini tinggal sementara, katanya di perbatasan hutan lindung di ujung Pulau Banyuwangi ya. Berjalanlah dia ke sana,
perjalanannya itu jauh, sahabat-sahabat, ya, pakai kendaraan nggak bisa, jalan kaki, dia bawa bekal segala macam. Hampir menyerah si Gilang ini, namun rezekinya baik, ketemulah dia dengan si kakek bungsu. Gilang tidak pernah sekalipun bertemu dengan kakek bungsu. Kakek bungsu pun juga tahu, wah ini cucuku. Itu sekilas-kilas saja, karena dia jarang sekali kakek bungsu ini di kampung. Ketika ketemu, Gilang tidak kenalin, kakek bungsu lah yang mengenali. Udah, istirahatlah kau di sini, kata kakek bungsu. Ya, iya kek, aku numpang istirahat. Bukan numpang, di sinilah tempat kau istirahat. Hendak aku masih melanjutkan perjalanan. Gilang bilang kayak gitu. Kemana lagi? Mau kemana kau? Mau mencari kakekku? Aku kakekmu. Akulah orang yang kau cari. Oh, mendengar itu tidak lagi. Capek di badan ini hilang. Nah, ketemulah di sana. Ternyata kakek bungsu ada gubuknya di perbatasan hutan lindung, yang mana ya satu-satunya manusia yang tinggal di situ ya cuma dia sendiri yang berani. Karena itu adalah perbatasan alam gaib dengan alam manusia. Konon katanya seperti itu. Nah, di sanalah si Gilang ini mendapatkan ajian yang sangat ditakuti sekali, ajian santet pelet warisan setan kober. Ya, salah satunya adalah pelet putar giling. Tahu enggak, lelakon yang dilakukan sama si Gilang ini gila. Untuk bisa berkomunikasi dan memerintahkan setan kober ini, itu bukan sesuatu yang mudah. Tanpa si Gilang ini memahami lebih dalam lagi dampak ketika kita menggunakan ajian setan kober atau ajian putar giling ini. Jadi dengan ambisi, dengan amarah, ya dia menjalankan ritual demi ritual. Pertama, mandi 7 malam, mandi kembang. Di malam ke-7, ketika badannya merasa hangat, dimandikan tengah malam tapi hangat, berarti setan kober sudah mulai mau mendekat. Lulus, mandi 7 malam, puasa lagi. Bukan puasa seperti yang kita jalankan, puasa Senin Kemis atau puasa Ramadan, enggak. Kalau kita kan puasa imsak subuh, nah, jadi bukanya nanti maghrib. Kalau ini enggak. Puasa pati geni, 3-5-7. Lulus 7, baru ke tahap selanjutnya. Jadi puasa pati geni 3-5-7, 3 hari ya 3 hari. 5 hari, 5 hari, 7 hari, 7 hari. Kalau lolos, kalau enggak lolos, bisa-bisa lambung nih jebol-jebol, sahabat-sahabat. Tapi alhamdulillah, Gilang lolos. Tahapan ketiga, Gilang harus berendam selama semalaman itu di 3 arah cabang sungai. Nah, ada 3 cabang sungai, 3 muaro bahasanya tuh, di tengah-tengah itulah Gilang berendam dan memasakkan ilmu ajian pelet santet yang diwariskan oleh setan kober, yaitu salah satunya adalah putar giling. Semalaman, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Keluar-keluar dari dalam air. Ujung kaki sampai telinganya ini kayak mau lupa semua, saking kan dinginnya. Dan alhamdulillah, selesailah lelakon yang dijalankan oleh si Gilang. Nah, tibalah di mana momen ketika penyatuan setan kober dengan tubuhnya si Gilang. Nah, itu yang ngeri. Jadi, setan kober itu akan datang ketika dia dipanggil. Ketika sudah datang, dia akan mau diperintah. Asalkan kita mau memberi apa yang dia mau. Jadi, dia tuh bisa berkomunikasi tanpa ada wujudnya setan kober itu. Jadi, awal belajarnya si Gilang ini, tirakat yang dilakukannya itu mengosongkan pikiran, amalan-amalan atau ada ilmunya ya, ada bacaannya untuk manggil setan kober itu terus dibacakan sembari hajat kita apa. Misalnya gini, ilmunya seperti ini contoh ya, setan kober datanglah, aku memanggilmu, ini sajian sudah kubuatkan, ambillah makanlah, lalu aku perintahkan kau pergi, setelah kau pergi kau kembali. Nah, ibarat kata seperti itulah. Nah, kita sebutin hajat kita apa, hajat aku bikin utari gila, putar giling. Nah, ketika kita bilang putar giling, di telinga sebelah kanan kita ada suara yang menyerukan dan memerintahkan atau meminta sesuatu. Itulah setan kober. Misalnya gini, baik aku akan pergi, berikan aku 3 butir telur dan kopi. Misalnya kayak itu. Berarti kita harus siapkan. Ketika itu sudah disiapkan, setan kober akan pergi. Menjalankan perintah kita. Nah, kita panggil lagi nih. Ya, kita panggil lagi. Permintaannya pasti akan beda lagi.
Ya kita suruh apa, permintaannya selalu beda. Dan ketika setan gober itu muncul di hadapan kita, persis apa yang dikatakan oleh Mbah yang saya temui, perwujudannya itu perwujudan manusia. Layaknya seperti manusia, tapi ya memang agak serem aja. Seperti yang dilihat sama Bambang. Nah, mendengar itu Bambang tuh menggidik merinding, tidak sanggup aku, tidak sanggup. Kalau kayak gitu caranya, aku adalah puasa sehari aja aku tidak sanggup, apalagi 357, pati geni lagi, tidak sanggup. Nah, bilang kayak ini, itu syaratnya saja, kau sudah tidak sanggup. Belum lagi, apa yang kini terbeban di batinku. Apa, kata si Bambang? Ada satu pantangan, dan satu pantangan itu telah kulanggar. Loh, kok bisa? Bambang bilang, ajian putar giling warisan setan gober itu bisa kita lepaskan, kita pergunakan, tapi dengan tujuan yang bulat, dengan tujuan yang benar-benar. Aku membuat seseorang tergila-gila padaku, tapi niatku hanya untuk melihat dia menderita tanpa aku harus muncul atau mengobati kerinduannya. Niatku kutanamkan seperti itu dan aku sudah melanggar. Ya sama saja. Aku sudah menjerat leherku di tali. Sekarang ya tinggal ya leherku tergantung dan mati saja. Makanya aku bilang sama kamu, bilang sama Bambang ya, jangan pernah berpikir untuk nyari hal-hal seperti ini. Bambang nih, ya dia cuma ngelurusin aja nih sahabat-sahabat. Ya, pada saat itu Bambang bilang sama Gilang, Lang, kenapa kau berpikir seperti itu? Ilmu kau ini sebenarnya ya sudah masuk dan Utari sudah tergila-gila sama kau. Kenapa enggak kau datang? Jalanin aja kehidupan, karena itu yang kau inginkan kan? Pacaran sama Utari, bahkan menikahlah. Kok sudah dapat kayak gini kamu enggak? Kenapa? Gila kau bodoh. Kalau kau memang enggak mau, kenapa kau buari sampai tergila-gila seperti itu? Simpel, singkat, padat, dan jelas. Seorang laki-laki memiliki prinsip hidup yang keras, ya inilah si Gilang. Gilang mengatakan seperti ini. Bang, kau bayangkan, sekarang kau melihat Utari tergila-gila padaku, itu dasarnya apa? Dasarnya apa? Bukan cinta, tapi desakan. Ajian pengantar rasa, putar giling, warisan setan gober. Rasa yang kurasakan itu aku hantarkan ke Utari. Kuputar balikkan. Itu yang dirasakan sekarang. Bukan rasa yang tumbuh dari hati. Dan suatu saat nanti, bila rasa itu sudah tidak ada penghantarnya lagi, setan gober tidak mau lagi kuperintahkan. Apa yang terjadi? Utari yang dulu akan kembali ke Utari yang sedang bersamaku. Apakah kau sanggup dihina, melihat orang yang kau cintai berkepribadian yang memuakkan, yang membuat kau benci? Aku tidak mau. Aku sudah tahu wataknya seperti itu, ya biarlah. Aku menderita, dia pun harus menderita. Dan tujuanku cuma satu, ilmu ini kutujukan untuk Utari. Bambang mengatakan seperti ini, kalau kayak gitu caranya, ya kalian sama-sama menyiksa diri, ya kau puas dengan apa yang kau lakukan, tapi Utari kau pikirkan, pesanku cuma satu, aku mau pulang. Bambang bilang, pesanku cuma satu, setelah kau bosan mempermainkan Utari, lepaskanlah. Dia layak untuk hidup, dia juga punya kehidupan, walaupun tidak sama kamu, tapi dia layak hidup secara normal. Cuman itu pesan Bambang, dan Bambang pun pergi. Pagi harinya dia pulang ke Jakarta dengan memastikan setelah Bambang pulang meninggalkan Gilang, sesuatu yang buruk akan terjadi di kehidupan Gilang. Karena itu sendiri yang sudah disampaikan sama Gilang. Entah apa, yang jelas 2017
ya, Gilang sama Bambang berpisah di Banyuwangi. Setelah Bambang mengetahui apa yang semua terjadi, apa yang dilakukan sama Gilang. Di tahun 2018-19, akhir 18, awal 19, sebelum COVID. Bambang ingat betul sebelum COVID. Bambang ini kembali ke Banyuwangi untuk menemui Gilang, tapi rumah yang ditempati keluarga Gilang ini kosong. Nanya sama tetangga, udah lama orangnya nggak tahu pindah kemana. Disusul ke rumah almarhum kakek Gilang, nggak ada juga. Satu keluarga menghilang dari kampung itu. Kedatangan Bambang ini untuk menyampaikan hajat dari keluarga Utari. Tolong sembuhkan anaknya. Apa yang mau si Gilang ini, duit kah atau apakah, bakal dikasih. Itu tujuan Bambang. Jadi Utari itu kondisi sudah semakin parah, sahabat-sahabat. Kurus, pokoknya dia tersiksa sekali lah. Gilang. Gimana ya orang kayak rindu yang tak terbalas, itulah. Jadi disimpulkan sama Bambang, dengan kondisi Utari yang masih seperti itu, berarti si Gilang ini masih ngerjain ajian pengantar rasa putar giling warisan setan Kober. Tapi entah di mana nih si Gilang dan keluarganya ini. Menghilang begitu saja. Dan apa kabar Gilang? Bambang pun tidak tahu. Apa hidup, apa mati sekarang? Yang jelas, Utari sudah kehilangan masa depannya. Dan si Gilang tenggelam dalam ajian. Ajian yang terlarang, ajian yang begitu kuat, yang memiliki rahasia. Inilah rahasia di balik ajian pengantar rasa putar giling warisan setan Kober. Ketika seseorang bilang, aku punya ilmu putar giling, tapi tidak kenal ajian pengantar rasa warisan setan Kober, belum sampai ke level yang bisa dikatakan paten. Karena kesaksian dari mbah yang saya temui, itu dari lisannya sendiri, berucap, kalau setan Kober itulah yang menjalankan putar giling. Rasa yang ada di perasaan laki-laki itu dihantarkan, atau sebaliknya. Jadi ajian pengantar rasa warisan setan Kober putar giling. Itulah sebutan yang tepat untuk ilmu yang mengerikan ini. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang telah saya sajikan. Saya di sini bukan mengajak sahabat-sahabat untuk menjadi juri, ya, untuk menilai apakah si mbah ini yang paten atau si Gilang ini yang paten. Bukan itu tujuan saya, bukan untuk menilai, bukan untuk membayangkan apa yang terjadi, tapi ambil hikmah pelajaran dalam perjalanan hidup bahwa sesuatu yang sekiranya memang tidak dapat kita gapai, jangan kita paksakan. Dengan cara apapun dihalalkan, itu tidak baik. Karena rezeki, pertemuan maut jodoh, Allah sudah tentukan, ya jalanin aja. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Saya Rio Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat misteri.